Hmm, Ya, puji Tuhan, hari ini Senin tanggal 23 Februari, kita masuk di minggu terakhir di bulan ini yang Tuhan bawa kita hari demi hari. Ternyata di tahun yang belum lama kita anggap tahun baru, ternyata kita sudah mau meninggalkan bulan Februari, bulan kedua. Dan ini pembelajaran firman Tuhan yang kemarin sempat tertunda. Kita berdoa lebih dulu, cinta Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan-Mu dari awal sampai selesainya pembelajaran firman Tuhan. Terima kasih Engkau pertemukan kami siang hari ini. Dan kiranya segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Menambah wawasan kami, menguatkan iman, dan membuat kami semakin kenal dekat dengan Tuhan. Hari demi hari melalui firman Tuhan yang kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ya, kita masih di seri yang kita masuk kembali di seri pembelajaran tentang khotbah Tuhan Yesus yang di bukit. Ya, kurang satu atau dua kali lagi tentang berbahagialah, berbahagialah. Ya, ini karena Sinta sendirian, tapi tidak apa kita perlakukan seperti waktu bersama-sama. Nah, apa di antaranya? Sedikit lagi ceritakan kebaikan Tuhan yang kamu alami hari-hari ini, Sinta. Semuanya lancar, Pak. Nggak ada masalah. Semuanya lancar? Apa? Iya, Pak. Oh, semuanya lancar. Kerjaan lancar, segala sesuatu lancar, ya, Tuhan. Terus mengucap syukur dalam hari-hari yang Sinta jalani, baik mengawali maupun mengakhiri hari. Ya, karena tanpa kita mengucap syukur ya kita ini nggak bisa apa. Oke, kita masuk langsung dalam pembelajaran firman Tuhan, yaitu berbahagialah yang dianiaya karena kebenaran. Apa maksudnya? Matius 5 ayat 10, saya bacakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Apa yang dimaksud dengan firman Tuhan, berbahagialah dianiaya oleh sebab kebenaran? Firman Tuhan tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit itu berisi nasihat-nasihat. Nasihat kemudian diikuti dengan dampaknya atau akibat yang diikuti. Berbahagialah yang duka cita, dampaknya apa? Akan mendapatkan penghiburan dan seterusnya. Jadi ada eh, nasihat-nasihat yang baik bagi kehidupan kita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan pembelajaran khotbah berbahagia khotbah di bukit tentang berbahagia ini levelnya ternyata ada levelnya, dari level yang rendah, yang sedang, sampai yang level tinggi, level yang sulit. Level rendah berbahagialah orang yang eh, miskin di hadapan Allah, itu yang awal-awal, dan berbicara tentang rendah hati di hadapan Tuhan, kemudian yang berduka cita, kemudian naik lagi berbahagia yang suci hatinya, waktu itu tentang kekudusan, itu level sedang. Masuk sekarang level tinggi, level yang lebih sulit lagi. Nah, ternyata tanpa disadari ada level-levelnya. Apa berbagai orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Nah, pembelajaran firman Tuhannya untuk poin pertama, Sinta, Yohanes 8 ayat 31 sampai 30. Yohanes 8 ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Ya, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, ayat 32 nggak lepas ayat 31, artinya kebenaran itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Nah, sambung lagi, Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Yakobus 1 ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, Amin. dari sini ayat 2 dan 3
Kalau disimpulkan bahwa ketika kita mengalami pencobaan atau kesulitan hidup atau penderitaan atau yang di Matius 5 tadi penganiayaan, penderitaan, penganiayaan, itu iman kita sedang diuji. Itu adalah ujian terhadap iman kita. Jadi ketika kita mengalami situasi yang tidak menyenangkan, padahal itu kita sudah benar, ya, berarti itu ujian terhadap iman. Termasuk ketika kita berdosa sekalipun, itu ujian terhadap iman, artinya dikoreksi. Oh ternyata ini ada kesalahan saya. Kalau sedang posisinya baik, benar, ujian terhadap iman, ya berarti ada hal baik yang Tuhan bawa untuk saya belajar lebih lagi hal yang ya. Kita masuk dalam pembelajaran firman Tuhannya, poin pertama adalah melakukan kehendak Allah. Apa artinya? Dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini, jadi kan Alkitab itu ya mungkin Sinta yang belajar sekolah Alkitab juga mungkin pernah ada pembelajaran atau penyampaian bahwa Alkitab itu ada berbagai versi terjemahan. Ada terjemahan masing-masing meskipun bahasa Indonesia untuk mempermudah memahami. Ada versi BIMK bahasa Indonesia masa kini. Matius 5 ayat 10 itu diterjemahkan berbahagialah orang yang menderita penganiayaan karena melakukan kehendak Allah. Padahal di Alkitab yang kita baca sehari-hari, berbahagialah orang yang eh, apa tadi? Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Nah, kata kebenaran ternyata artinya disamakan dengan melakukan kehendak Allah. Kata kebenaran itu disamaartikan dengan melakukan kehendak Allah. Artinya, ketika kita melakukan kehendak Allah, tapi disalah mengerti oleh orang lain, sehingga kita harus menderita, tertolak, dan disingkirkan. Ada kalanya kita sudah melakukan kehendak Tuhan, tapi disalah mengerti oleh orang lain. Sudah melakukan kebenaran, sudah sesuai firman Tuhan, tapi kita harus menderita, harus tertolak, harus disingkirkan. Nah, karena ada orang-orang yang mungkin tidak suka, tidak setuju dengan apa yang kita kerjakan, alergi dengan kebenaran. Melakukan kehendak Allah itu apa sih? Melakukan kehendak Allah artinya kita berbuat yang adil. Nah, adil itu ya artinya kita tidak berat sebelah, tidak berbuat yang curang, tidak menyalahgunakan kepercayaan, dititipi uang, ya itu yang di apa digunakan sesuai dengan keperluan yang dititipi itu. Tidak menyalahgunakan kepercayaan, dititipi uang, nah saya ambil sedikit kan nggak ketahuan. Atau kalau bekerja, kadang-kadang ada pekerjaan itu yang orang harus eh, meminta bon karena beli di tempat lain dan minta untuk kwitansinya atau bonnya itu dinaikkan nah, supaya dia bisa klaim lebih banyak dari jumlah yang dibelikan. Nah, itu kan menyalahgunakan kepercayaan. Atau juga melakukan kehendak Allah dengan cara apa? Menolong orang lain yang susah, yang sedang kesulitan. Dan juga tidak berbuat curang. Kalau anak sekolah tidak berbuat curang, kalau nyontek. Yang bekerja juga demikian tidak berbuat curang dalam apapun yang kerjakan. Kadang-kadang kita berbuat sesuatu yang berkaitan dengan kepercayaan, dengan keuangan, dengan anggaran, dengan posisi kita. Orang lain nggak tahu, pemimpinnya nggak tahu. Nah, kita sendiri yang ada di situ, bagaimana kita bisa berbuat tidak curang ketika bekerja. Eh, saya dulu ketika bekerja di Metanoia, Metanoia itu toko buku rohani. Pernah dengar nggak, Cinta? Ada toko buku rohani namanya Metanoia. Nggak pernah, Pak. Pernah. Mungkin kalau toko buku rohani yang Cinta pernah dengar apa? Atau nggak pernah dengar sama sekali? Sama sekali nggak tahu, Pak. Ada yang sampai sekarang terkenal itu di pusat kota namanya Immanuel. Tuh. Di Tunjangan, Tunjungan, Jalan Regulan. Nah, itu sampai sekarang masih ada toko buku lama. Nah, itu kemudian dulu banyak pesaing-pesaingnya termasuk Metanoia. Pesaing-pesaingnya berguguran. Nah, saya pernah bekerja di toko buku Metanoia dekat dengan toko buku Immanuel itu. Nah, kalau siang, nah bosnya kan nggak ada. Kadang-kadang pemimpin bosnya itu pasti keluar kembali kalau malam. Yang ada kepala tokonya kadang di lantai atas. Nggak tahu anak buahnya di bawah. Berbuat curang apa? Telepon, telepon di toko dibuat interlokal sampai ke Semarang. Tagihan membengkak. Nah, itu kan jadi menyalahgunakan kepercayaan. Ya, artinya orang berita kebenaran artinya melakukan kehendak Allah. Yohanes 8 ayat 32 tadi yang dibaca, kebenaran itu merupakan firman Tuhan.
Patokan kita adalah firman Tuhan. Jangan menyimpang sedikit pun, sekalipun tidak mudah dijalani. Karena itu kenapa kita harus setiap hari baca firman Tuhan. Kadang-kadang walaupun Sinta mungkin nggak hafal, tapi itu kadang-kadang melekat, mengingat. Oh iya, saya pernah baca ayat tentang ini, berarti saya nggak boleh melakukan yang ini. Itu menjadi alarm di hati. Kita nggak selalu ingat ayatnya, nggak selalu ingat kalimatnya, tapi tiba-tiba saja terlintas. Oh pernah, ini nggak selalu hafal, tapi kadang ingat membuat kita jadi takut melakukan sesuatu. Sama seperti orang, tidak selalu kita itu tahu alamat seseorang, tapi kita tahu, oh arahnya ke sana, jalannya ke sana, saya tahu. Kalau sama saya bisa tunjukkan tempatnya. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Seorang yang mengalami pencobaan dalam kehidupan. Firman Tuhan mengajarkan imannya sedang diuji. Anita yang tadi saya sampaikan bahwa kalau mengalami situasi-situasi tertentu, iman kita sedang diuji. Ada contoh ujian-ujian dalam kehidupan. Karena berbuat jujur, seseorang harus diberhentikan dari pekerjaan. Ada banyak situasi seperti ini. Yang lain menaikkan, Pak, mungkin menaikkan anggaran atau korupsi atau berbuat yang disepakati. Ayo kita sepakati keuangannya dibuat seperti ini. Satu orang yang tidak mau. Nah, akhirnya malah dia yang berbalik disalahkan. Keluarkan dari tempat kerja. Nah, ini gambarannya orang dikeluarkan di tempat kerja, dia bawa ngusungi barang-barangnya di kotaan. Kalau di film-film, di sinetron-sinetron kita akan sering melihat orang kalau dikeluarkan di tempat kerja atau keluar atau resign atau diberhentikan, dia bawa kotaan. Atau juga kalau sekolah tidak memberi contekan, dia dijauhi teman-teman. Bahkan juga bisa jadi oleh karena menolong orang lain, dia pun difitnah. Nah, belakangan ini yang kasus yang sedang viral, seorang suami karena menolong istrinya jadi istrinya itu kecopetan, kejambret. Nanti ada jambret dua orang, pencuri atau maling ya jambret lah kan. Kalau maling kan beda. Dan jambret perhiasan seorang perempuan. Nah suaminya tahu naik mobil dia mengejar jambret ini. Dia kejar jambretnya, jambretnya dua orang karena panik dia naik motor, nggak bisa menguasai keadaan, nabrak satu tembok, baru dua orang itu mati. Ya matinya tidak ditabrak oleh suami ibu ini tadi, ya karena kepanikan. Tapi yang justru ditangkap oleh polisi adalah laki-laki atau suami ini tadi. Cinta pernah dengar cerita itu? Belum, Mbak. Loh, belum juga. Itu viral di media sosial, di mana-mana, di YouTube atau di manapun karena berita itu menyebar. Jadi seseorang ditangkap karena dia dianggap membuat kematian dari jambret curi. Jadi orang-orang sekarang takut kalau ada maling, takut untuk menangkap, takut untuk berbuat, takut apa? Kalau menangkap malah malingnya lari mati ya, nanti malah disapa. Ya, akhirnya apa? Orang menolong orang lain jadi diri. Ini adalah berbuat kebenaran yang melakukan kehendak Allah. Quote saya yang pertama, kata-kata motivasi saya. Ya, mungkin baik juga untuk cinta ketahui. Bertahanlah untuk melakukan kebenaran. Sekalipun hanya tinggal kita sendirian yang mau melakukan. Nah, misalkan, sekitar kita nggak mau melakukan kebenaran, berbuat kejahatan. Hanya satu kita sendiri yang tinggal melakukan. Tidak apa-apa, jangan takut. Bertahanlah untuk melakukan kebenaran, sekalipun hanya tinggal kita sendiri yang mau melakukannya. Kalau di pepatah atau filosofi dunia berkata, eh, lakukanlah kebenaran sekalipun langit mau runtuh. Tak apa-apa. Ini pun juga hampir sama. Sekalipun tinggal kita sendiri yang melakukan kebenaran, tidak apa, bertahanlah. Jangan terbawa arus oleh yang lain dan kita berkata, oh nggak apa-apa, yang lain juga begitu, nggak nggak masalah. Atau nanti juga bisa diatasi begini-begini. Bertahanlah untuk melakukan kebenaran, sekalipun hanya tinggal kita sendirian yang mau melakukan. Sharing pertama, Sinta pernahkah mengalami dijauhi atau disalah mengerti, dibenci karena kamu melakukan sesuatu yang benar? Silakan. Pernah kayak ngaduin temen nyontek gitu, Pak. Mm-mm. Terus ya di ejek-ejek, Pak. Oh gitu. Ngadukan ke gurunya, teman yang lain tahu.
Tahu. Oh, sedikit saja. Ya, nggak apa-apa, itu namanya kebenaran. Dan pasti ada resiko. Tidak selalu orang yang benar itu dipuji-puji, tidak selalu orang yang benar disanjung-sanjung. Seringkali orang yang benar dicaci-caci dan disandung-sandung. Gitu. Tapi apa? Tidak, jangan sampai berhenti melakukan. Ya, puji Tuhan, itu adalah Sinta sudah melakukan hal yang baik. Karena hati Sinta tulus, hati Sinta itu murni, lihat ketidakjujuran, ketidakadilan, menyampaikan. Ini teman saya, hasilnya itu karena dia menyontek. Ya, tidak apa-apa. Oke, puji Tuhan. Pembelajaran kedua, Matius 5:39 sampai 40. Kalau dibuka kameranya, aman atau enggak? Aman ya, misalnya kalau WiFi. Silakan baca Matius 5. Matius 5 ayat 39. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. 40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Iya, ini pembelajaran firman Tuhan yang dasar sekali. Ayat ini adalah ayat yang dasar. Anak-anak Tuhan orang Kristen pasti sudah pernah tahu, tapi belakangan jarang disampaikan, jarang dikotbahkan, jarang diingat-ingat. Karena hal dasar apa? Ada kalimat yang kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kalau diminta bajumu, serahkan juga jubahmu. Jubah itu ya pakaian yang lebih luar lagi, misalkan jaket. Dingin ini baju, kasih jubah. Ya, bukan berarti ini sebenarnya ini bukan berarti dilakukan secara letterlek. Letterlek itu sesungguhnya. Jadi waktu ditampar kanan, ini kasih juga kiri. Ini tampar juga pipi kiri. Nggak begitu. Artinya eh, atau juga orang pingin aku ingin bajumu, kita kasih baju, kita kasih jubah atau jaketnya. Kan jadi nggak berpakaian. Tidak demikian, tapi artinya apa? Kita eh, ada orang yang berbuat jahat pada kita. Kita memberikan pembalasan, respon yang baik. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Tidak boleh melawan, tapi kita melawan artinya kita membalas dengan kebaikan, respon yang baik. Ya, ayat berikutnya. Kejadian 13 ayat 8 sampai 9. Silakan, Sinta. Kejadian 13 ayat 8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ya, pelajaran kedua dari dianiaya karena kebenaran. Berbahagialah Kak, mengalami penganiayaan karena kebenaran dan disakiti tapi memberkati. Prinsip orang dunia, disakiti balas menyakiti, dihajar balas menghajar, dibenci balas membenci. Ya, kalau sering lihat sinetron-sinetron orang-orang di Jakarta sana bilang kalau lu jual, gua beli. Padahal ya nggak jual apa-apa. Ya artinya kalau kamu lakukan sesuatu saya siap untuk membalas. Tapi firman Tuhan mengajarkan ketika kita dibenci, responi dengan mengasihi. Kalau disakiti, balas dengan memberkati. Abraham mengalah pada Lot, meskipun sebenarnya Abraham yang berhak atas tanah yang mereka tempati. Abraham ini kan, Lot ini kan keponakannya Abraham, anak dari adiknya Abraham. Tapi ngikut kemana Abraham pergi. Dan Abraham yang disuruh Tuhan untuk keluar dari tanah kelahirannya kan hanya Abraham. Ya Lot ngikut saja. Dan Abraham ya tidak bisa melarang akhirnya. Awalnya Lot tidak punya apa-apa, tapi akhirnya karena ikut Abraham dia jadi punya kekayaan. Sampai satu kali gembala mereka masing-masing ini jumlahnya bertambah banyak, akhirnya terjadi perkelahian, konflik antara gembalanya Abraham dan sampai akhirnya Abraham membuat pilihan. Padahal Abraham yang punya kekayaan, punya kuasa. Mestinya kan Abraham yang berhak mengusir. Kamu pergi ke sana. Enggak, tapi dia memberikan kesempatan Lot untuk memisahkan diri dari saya.
Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Kamu ke kanan, saya ke kiri. Nah, padahal kalau Sinta tahu, Lot waktu dia memilih pilihannya itu, dia akhirnya sampai pada satu kota namanya apa? Tahu nggak? Kayak pernah tahu tapi lupa, Pak. Nah, salah pilih. Nama kotanya adalah kota Sodom, ya, Oh Sodom iya ya. yang dikenal Sodom dan Gomora. Lot akhirnya memilih ke situ. Saya berpikir satu kali, kalau saja ya, misalkan ini waktu itu Lot akhirnya ke kiri, kan Abraham yang ke kiri. Misalkan ya, kan Abraham bebas, Lot ke kiri, Abraham ke kanan, atau Lot ke kanan, Abraham ke kiri. Misalkan waktu itu Abraham ke kiri, dia akhirnya tinggal di kota Sodom yang dikenal kota penuh dosa, kota penuh perzinahan dan sebagainya. Kalau misalkan Abraham yang menganggap saja Sodom itu ke kiri, Abraham yang melangkah ke kiri, Abraham menempati kota Sodom apa? Yang menurutmu menempati kan? Tapi Hmm. sekalipun Abraham ada di kota Sodom, dia akan mendapati bahwa kota Sodom itu pasti akan menjadi, dan dia tidak akan terbawa oleh situasi yang ada di situ. Lot karena dia tinggal di Sodom, kehidupannya kan jadi kehidupan yang membawa pada dosa. Akhirnya berzina dengan anak-anaknya, sebagainya. Ya itu, tapi itu poin yang lain. Abraham mengalah pada Lot, mengajarkan tuh kita tidak punya sifat dendam. Loh, oh, kalau memang yang diminta ada pada kita, berikan saja. Belajar untuk mengalah dan jangan mempertahankan sesuatu yang tidak bernilai kekal. Artinya apa? Kalau sesuatu itu diminta pada kita dan kita memilikinya dan itu eh, tidak bernilai kekal, ya sudahlah. Uang diminta, ya sudah kalau ini yang kamu mau. Kedudukan kita diminta, ya sudahlah nggak usah diributkan. Apapun yang diminta pada kita, kalau memang itu ada pada kita, daripada ribut yang tidak berujung seperti yang lalu itu kita belajar tidak ada salahnya kita mengalami kerugian, ya sudahlah kita kasihkan, ya sudahlah cuma uang segitu nanti ya saya juga akan dapat gantinya. Jangan sampai mempertahankan sesuatu yang tidak benar. Nah, contohnya misalnya kalau anak sekolah, kalau alat tulis dicuri, ya berikan saja. Kalau jatah uang kita diributkan, ya kasihkan saja. Misalkan di pekerjaan, kalau orang pekerjaan ada pencatatan bonus, oh, kamu dapat bonus ini, kamu dapat bagian. Terus ada orang yang mencurangi, punyanya Sinta diambil duluan, terus dianggap sudah mengambil. Dan Sinta tahu, oh dia yang ngambil. Ya sudahlah, buat apa jadi ribut. Mungkin dia merasa butuh, dia merasa ada keperluan lain, dia merasa ada situasi-situasi tertentu. Bisa anggap saja dia lebih susah dari kita sampai diambil. Atau kalau kedudukan kita diambil, ya sudahlah, serahkan saja. Ngapain mempertahankan kedudukan? Ya, pasangannya mati. Sebagai contoh, kalau tahu kisahnya Yusuf yang difitnah sama istrinya Potifar, dia enggak memperkosa, padahal kan ketika satu kali Tuhan pulihkan Yusuf keluar dari penjara, dia naik kedudukannya jadi wakilnya Fir'aun. Ya tentu Potifar ada di bawahnya, dia ada di posisi yang paling bawah, kalah dengan Yusuf, nggak berani lagi dia melawan Yusuf. Jadi kedudukan diambil, ya sudah lah tidak apa-apa. Dia difitnah nggak apa-apa. Tuhan bisa mengangkat tanpa tertutup. Jadi kalau disakiti tetap memberkati. Apapun itu, Tuhan pasti akan turun tangan, membela tanpa kita tahu bagaimana caranya. Ada saja cara Tuhan. Quote yang kedua, kalau kita berbuat jahat pada orang yang berbuat jahat, itu biasa. Kalau kita berbuat baik pada orang yang baik, itu wajar. Namanya ada orang berbuat baik, kita membalas berbuat baik, ya itu wajar. Tapi kalau kita berbuat baik pada orang yang berbuat jahat, itu namanya berhati emas. Ini apa? Kita rela melakukan sesuatu, mengalah pada orang lain yang berbuat tidak semestinya. Sharing yang kedua,
Maka Sinta pernah tetap berbuat baik pada orang yang menyakiti Sinta. Dibuka kamarnya boleh. Oh, iya. Silakan sharing. Apakah Sinta pernah tetap berbuat baik pada orang yang dicinta? Di situasi apa pernah terjadi? Pernah sih, Pak. Terus Hmm, kerja dulu. ya, mana itu? Tadi nggak diajak ngomong, tapi saya tetap senyum aja, Pak. Oh, bisa. Enggak diajak ngomong, tak tetap senyum, tetap apa itu namanya tidak merespon yang buruk, tidak merespon yang jahat. Apa-apa. Betul. Bagaimana perasaannya waktu itu? Disakiti, tapi tetap kamu respon baik. Sedih, Pak. Oh, sedih. Karena kan tempatnya dekat, tapi kok dicuekin. Ya, ya. Apa-apa. Itu pembelajaran yang kita anak-anak Tuhan perlu mengalami bahwa pembelajaran firman Tuhan, pembelajaran iman anak-anak Kristen, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, disakiti tapi memberkati. Itu adalah ciri khas dari anak-anak Tuhan. Yang terakhir, Yohanes 14 ayat 27. Silakan cinta baca. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Iya, Yesus berkata, damai sejahtera itu aku berikan kepadamu. Dia memberikan damai sejahtera bagi. Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Iya, damai sejahtera dari Tuhan itu melampaui segala akalnya, tidak terduga. Kalau di bahasa sekarang itu di luar nurul, luar nalar apa yang Tuhan berikan. Damai sejahtera yang dari Tuhan. Apa maksudnya? Nah, yang dimaksud di luar nalar, di luar nurul, atau melampaui segala pikiran, melampaui akal. Di bagian yang tadi, berbahagialah orang dianiaya karena kebenaran sebab dia memiliki surga. Kata memiliki surga itu kita hidup dalam damai, sejahtera, hidup dalam sukacita, hidup dalam ketenangan, serta penuh kedamaian. Kalau ada anak-anak Tuhan yang saling ngotot, saling urat, adu urat, ya, saling ngeyel, ya itu dia belajar sepenuhnya firman. Seorang memilih mengalah sekalipun dia memiliki hak. Hatinya akan tenang, tidak dipenuhi dendam. Sekalipun banyak hal yang hilang dalam dirinya, harta, materi, bahkan, bahkan pelayanan, dia sudah merelakan. Sudahlah, dia memilih untuk tenang daripada satu ribut sama kamu. Jelas, kalau memang kamu nggak bisa, ya sudah. Kalau saya habis hilang, ya, kehilangan sesuatu tidak apa. Dia akan merasa bahwa baginya yang penting hatinya tenang. Yang penting dia disayang sama Tuhan. Misalkan cinta dicurangi, haknya. Terus, ya sudahlah kalau memang itu harus kamu ambil. Yang penting Tuhan Yesus itu sayang sama saya. Kalau orang sampai punya pemikiran seperti itu, yang penting hati saya tenang, yang penting Tuhan Yesus sayang sama saya. Itu malah akan berbahaya bagi orang lain. Tuhan akan menyayangi kita, yang lain akan alami situasi-situasi yang ya, resikonya tersendiri. Jadi, orang memiliki yang memiliki surga artinya apa? Ya, hatinya tenang, penuh sukacita, hidup dalam kedamaian. Nggak cari apa-apa, yang penting aku tenang, penting aku dekat dengan Tuhan aja, nggak apa-apa. Karena apa toh yang itu juga nggak saya bawa mati ya. Kan biasanya orang-orang dunia berkata begitu. Kan itu nggak saya bawa nanti kalau. Quote yang ketiga ini ada kayak saya kasih gambar orang menghadap ke laut ya. Seorang yang memiliki surga adalah seorang yang bisa berdamai dengan dunia sendiri. Berdamai dengan dunia sendiri itu apa ya? Dia bisa mengatasi situasi-situasi yang ada di luar, yang konflik-konflik yang membuat dia rugi, membuat dia rasanya emosi, dia bisa mengatasi. Dia tidak lagi mengejar dunia dan tidak dibebani oleh pikirannya. Kalau ternyata hal itu membuat kamu bahagia, ambil saja. Dia tidak mengejar.
dan tidak dibebani oleh pikiran. Menghadapi semuanya dengan senyum meskipun istilahnya ya apa ya, ditelan sendiri lah, jalan. Ya saya damai, saya tenang. Kalau saya harus mengalah, ya sharing yang terakhir. Situasi apa yang cinta pernah mengalah atau merelakan sesuatu pada orang lain? Kalau yang tadi itu kan ketika disakiti, cinta tidak membalas. Nah, sekarang ya hampir sama, tapi sedikit beda. Situasi apa? Cinta pernah mengalah atau merelakan sesuatu pada orang lain. Mana Pak? Yang mana pernah mengalah? Kayak misalnya ada hadiah, Pak, ternyata hadiahnya nggak cukup. Terus dikasihin ke orang dulu. Padahal sayanya sebenarnya juga pengen. Oh, ya, mestinya dapat hadiah, ternyata nggak cukup jatahnya. Iya, Kasihkan ke orang lain dulu. Wah, itu sebenarnya dia kepingin. Biasanya ya, biasanya ada hiburan yang lain yang kan yang kami tak duga di hari-hari berikutnya. Oh, ternyata saya dapat ini. Pernah nggak ngalamin itu? Seperti tadi, itu sudah saya nggak akhirnya nggak dapat lagi. Tapi di kesempatan yang lain ada hal yang baik yang kami terima, kami kayak itu ada hiburan. Kan. Pernah ngalamin nggak? pernah, Pak. Ya, itu. Di- jangan takut untuk mengalah, jangan takut berbaik, karena memang kita panggil jadi berkat. Dan kita orang yang melakukan kebenaran pasti dianiaya, pasti teraniaya. Tidak ada orang yang melakukan kebenaran hidupnya aman-aman saja, datar-datar saja. Pasti mengalami penganiayaan. Setelah itu dia mengalami sukacita, damai sejahtera, dan hatinya dalam tenang. Oke, puji Tuhan, kita selesai pembelajaran firman Tuhan kali ini. Dan ini adalah salah satu pembelajaran khotbah Tuhan Yesus berbahagia yang tingkat tinggi di dunia pun kalangan orang dunia. Ilmu yang paling tinggi. Walaupun itu mereka juga tidak tahu firman Tuhan. Mereka tinggal dari kelas ilmu sabar. Mereka bisa tenang di segala sesuatu. Oke, cinta bisa berdoa sebentar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan hari ini. Kami bisa belajar lagi Tuhan sedikit tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati Pak Oki yang telah mengajar dan berkati juga Tuhan aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih cinta atas berkat. Terima kasih, Pak.